Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Senika Putra dengan NIM 21073042. Saya dari kelompok 4 dengan topik ahli komanda. Kami beranggotakan ada Debi Edia Putra dengan NIM 22073045, Muhammad Wirabuana dengan NIM 22073105, dan saya sendiri Diri Senika Putra dengan NIM 21073042. Di sini kami menggunakan mesin dari mobil Toyota Innova 2KD. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu nama dan letak komponen. Pertama, letak dari sensor akselerator pedal rod AC. Biasanya ini terletak di dalam kabin di belakang pedal gas. Dan DLC3 atau data link konektor terletak di bawah dashboard. Selanjutnya, kombinasi meter AC terletak di dalam instrumen panel di depan pengemudi. Dan instrumen panel JPRB AC terletak di sekitar dashboard dekat sisi kemudi. Ini ada tanda panah. Yang pertama ada warna pink, itu ada fuse ST. Selanjutnya warna hitam adalah fuse mid, dan warna merah adalah fuse IGN. Dan warna hijau fuse ECU, IG dan gauge. Selanjutnya warna kuning ada fuse stop, dan warna biru fuse OBD. Selanjutnya ECU terletak di dalam ruang mesin atau di dekat fuel. Dan EDU terletak di dekat ECU dan di dalam ruang mesin. Selanjutnya RPRB di PRB ruang mesin. Yang warna oranye ada relay integrasi, dan relay EDU main relay. Warna hijau relay glow, warna putih relay ST, warna merah fuse ALT, warna hitam fuse glow, warna kuning fuse BAT, warna biru fuse AM2, dan warna ungu fuse EV. Selanjutnya manifold absolute pressure sensor terhubung ke manifold intake di ruang mesin seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya yaitu ada turbocharger terpasang di mesin, biasanya di dekat kolektor knalpot. Selanjutnya diesel throttle body AC terpasang di ruang EGR di ruang mesin. Dan VRV untuk EGR terpasang di sistem EGR di ruang mesin, dan EGR valve AC letaknya di dalam ruang mesin, biasanya dipasang sepanjang jalur bahan bakar. Dan common rail AC letaknya di dalam ruang mesin dan terpasang di jalur bahan bakar.
Nah, selanjutnya volt temperatur sensor terletak di sepanjang jalur bahan bakar di ruang mesin. Dan suction control valve terhubung ke pompa bahan bakar di ruang mesin. Selanjutnya CMP atau camshaft position sensor biasanya terletak di dekat poros engkol atau poros camshaft di ruang mesin. Dan selanjutnya supply pump. Supply pump ini terletak di dalam ruang mesin dekat tangki bahan bakar. Selanjutnya CKP crankshaft position sensor terletak di sekitar poros engkol di ruang mesin. Dan selanjutnya glow plug AC atau biasa disebut dengan busi pijar terletak di dalam ruang bakar atau di kepala silinder. Dan next injektor di dalam ruang bakar terhubung dengan command rail. Dan selanjutnya engine coolant temperatur atau ECT terletak di dalam sistem pendinginan mesin. Dan IAT atau intake air temperatur terletak di dekat filter udara atau di manifold intake. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan tim saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DB Dia Putra dengan NIM 22073045. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi komponen dari mesin command rail. Yaitu komponen pertama yaitu akselerator pedal rotasi. Berfungsi mengubah pergerakan pedal akselerator dan posisinya ke dalam sinyal tegangan listrik. Fungsi komponen selanjutnya yaitu DLSC3, berfungsi untuk mempermudah pendeteksian kerja dari sensor-sensor dan aktuator-aktuator pada mesin command rail. Komponen selanjutnya yaitu kombinasi motor AC, berfungsi untuk menampilkan informasi penting tentang kondisi kendaraan, seperti kecepatan, putaran mesin, level bahan bakar, suhu mesin, dan berbagai indikator lainnya. Komponen selanjutnya yaitu instrumen panel JBAC. Berfungsi sebagai pusat kontrol untuk berbagai sistem elektrikal di dalam mobil, seperti lampu, klakson, wiper, AC, dan lain-lain. Komponen selanjutnya itu ECM. Berfungsi untuk penentu durasi, injeksi pengaruh waktu pengapian, mengatasi mesin yang dingin, menstabilkan tenaga mesin, mengontrol laju mobil. Komponen selanjutnya yaitu EDU. Berfungsi untuk meneruskan sinyal injeksi yang dikirimkan engine ECU ke injektor. Komponen selanjutnya itu R per B, J per B ruang mesin. Berfungsi sebagai pusat distribusi daya untuk lampu belakang, rem, mundur, dan fitur lainnya, serta berisi sejumlah saklar atau relay atau kabel penghubung yang mengatur aliran listrik ke berbagai komponen di dalam mobil. Komponen selanjutnya itu sensor MAP atau manifold absolute pressure. Berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Komponen selanjutnya yaitu turbocharger. Berfungsi untuk meningkatkan tenaga mesin atau efisiensi suatu mesin dengan menambah jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Komponen selanjutnya itu diesel throttle body AC. Yang pertama itu throttle position sensor. Berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan bahan bakar dan emisi pada mesin mobil. Yang kedua yaitu throttle control motor. Berfungsi untuk mengatur bukan throttle disesuaikan dengan kebutuhan mesin lewat ECU. Yang selanjutnya itu EVRV untuk EGR. Berfungsi untuk mengatur aliran vakum yang dikontrol secara
elektronik pada sistem EJR. Komponen selanjutnya yaitu EJR PAL-PSC. EJR Palpi Position Sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi katup EJR dan mengirimkan informasi tentang posisi tersebut ke CM. Komponen selanjutnya yaitu Common Rail AC. Komponennya yaitu pressure limiter, berfungsi membuka valve pressure limiter untuk mengurangi tekanan pada common rail melebihi level tekanan spesifikasi. Komponen selanjutnya yaitu Common Rail AC. Komponen selanjutnya dari Common Rail AC yaitu Fuel Pressure Sensor, berfungsi untuk memonitor tekanan bahan bakar di dalam common rail dan mengirimkan signal ke CM. Komponen selanjutnya yaitu Fuel Temperature Sensor, berfungsi untuk mengukur suhu bahan bakar yang lewat melalui fuel line. Komponen selanjutnya yaitu Suction Control Valve, berfungsi untuk mengatur suplai volume bahan bakar ke common rail dan mengatur tekanan bahan bakar. Komponen selanjutnya yaitu Camshaft Position Sensor, berfungsi untuk membaca posisi poros camshaft dan menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Komponen selanjutnya yaitu Supply Pump, berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi ke common rail. Komponen selanjutnya itu Crankshaft Position Sensor, berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin, membaca posisi dan sudut poros engkol, menentukan waktu injeksi, dan pengapian bahan bakar. Komponen selanjutnya itu Glow Plug AC, berfungsi untuk meningkatkan suhu udara yang ada di dalam ruang bakar agar proses pembakaran bisa dipercepat. Komponen selanjutnya yaitu injektor, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Komponen selanjutnya yaitu Engine Coolant Temperature atau sensor ECT, berfungsi untuk mendeteksi suhu atau temperatur cairan pendingin mesin. Komponen selanjutnya yaitu Intake Air Temperature atau sensor IAT, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold. Sekian fungsi komponen dari mesin common rail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara ngentin videonya gimana nih? Yang mana? Stop record. Ada di titik 3 tuh. Stop recording. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirabwana dengan NIM 22073105. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dokumentasi pada saat praktikum, yaitu tentang sistem catu daya. Sistem catu daya adalah proses menyambungkan test pen ke sumber daya listrik pada mobil untuk mengukur tegangan atau arus listrik. Ini dilakukan untuk memeriksa kinerja sistem listrik mobil seperti baterai, alternator, atau sistem pengisian lainnya. Serta digunakan untuk mendiagnosis masalah pada listrik pada kendaraan. Pada sistem catu daya ada 3 pembagian, yaitu pembagian pertama 1.1 sampai 1.15, yaitu pada saat kunci kontak pada posisi off. Baiklah, yang pertama pada saat kunci kontak posisi off. Yang pertama itu catu daya yang pertama 1.1 yaitu fusible link bad P-I. Yang kedua catu daya pada fuse FV. Yang 1.3 itu catu daya pada main relay. Yaitu selanjutnya 1.4 itu catu daya pada bad ECM. Selanjutnya 1.5 catu daya pada fusible link ALT. Yang keenam 1.6 catu daya pada fuse stop. Untuk ketujuh tidak ada komponennya untuk dilakukan catu daya. Selanjutnya 1.8 fusible link AM2.
Selanjutnya 1.9 kunci kontak HM2. 1.10 catu daya pada relay ST. 1.11 catu daya pada fusible link glow. Yang ke-12 1.12 catu daya pada relay glow. Yang 1.13 catu daya pada fusible link HLT. Selanjutnya 1.14 catu daya pada fuse OBD. Dan yang terakhir 1.15 catu daya pada DLC 3. Untuk yang pembagian kedua itu pada saat kunci kontak posisi on. Yang pertama 2.1 catu daya IG2 kunci kontak. Yang 2.2 catu daya pada fuse IGN. 2.3 catu daya pada IGSW ECM. Untuk 2.5 catu daya pada MET. 2.6 catu daya pada kombinasi meter IC. Selanjutnya 2.9 STP catu daya pada STP ECM. Untuk 2.10 catu daya pada ST1 ECM. Selanjutnya itu pembagian ketiga pada saat kunci kontak posisi ST. Yang pertama 3.1 catu daya pada kunci kontak terminal ST. Yang kedua 3.2 itu catu daya pada ST. Baiklah, sekian hasil dokumentasi dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penyampaian kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.